Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tryout USP yang kemarin yang sudah diuji coba kepada kalian. Semoga nilainya baik ya. Kita langsung mulai saja. Nomor 1. Himpunan penyelesaian dari pertigasamaan sepertiga pangkat 5x min 2 lebih kecil sama dengan 1/9 pangkat 2x plus 3. Maka cara yang kita lakukan untuk soal yang seperti ini itu adalah kita harus menyamakan bilangan besarnya dulu anak-anak. Jadi kalau kita samakan itu adalah 1/3 pangkat 5x min 2 lebih kecil dari, ini jadikan 1/3. 1/3 dipangkatkan berapa hasilnya? 1/9. Pangkatkan 2 ya. Berarti 1/3 dipangkatkan 2. Jangan lupa pangkat aslinya 2x plus 3 begini. Oke, berhubung bilangan besarnya ini adalah 1 per anak-anak, maka otomatis penyelesaian dari persoalan ini adalah menjadi 5x min 2 di sisi sebelah kiri. Satunya 2 dikali 2x plus 3 di sisi sebelah kanan. Tandanya kan harusnya seperti ini. Ya, kalau tandanya seperti ini, berarti ini bilangan besarnya harus bilangan bulat anak-anak, 3 pangkat begitu. Kalau bilangannya bentuknya 1 per seperti ini, maka tandanya ini dibalik anak-anak. Jadi begini. Oke, berarti 5x min 2 lebih besar sama dengan 2 kali 2x adalah 4x. 2 dikali 3 adalah 6. Oke, 4x saya pindah ke sebelah kiri, berarti 5x dikurangi 4x lebih besar sama dengan min 2, saya pindah sebelah kanan, 6 ditambah 2. 5x dikurangi 4x adalah x, lebih besar dari 6 tambah 2 adalah 8. Berarti ini jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Saya nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3 log x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 2. Ini masih ingat ya, kalau logaritma ya kita masih ingat kan. Kita punya bentuk A log B sama dengan C. Kalau ada bentuk seperti ini, maka B sama dengan A pangkat C. A-nya adalah 3, B-nya adalah tanda dalam kurung ini, C-nya adalah 2. Sehingga dengan menggunakan ini kita dapatkan B, B-nya kan ini ya. Berarti x kuadrat min 4x min 12 sama dengan A pangkat C. A-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Berarti 3 pangkat 2 begini anak. 3 pangkat 2 9, saya masukkan ke sebelah kiri, berarti x kuadrat min 4x min 12 min 9 sama dengan 0. Gini ya. Terus kemudian kita faktorkan anak-anak. Kita faktorkan. Satunya adalah x. Oke. Ini min 12 tambah min 9 ini kan min 21 anak-anak ya. Langsung saja saya ganti dia. Min 21. Di sini. Oke, min 21. Kalau dikali dia 21, kalau dikali dia adalah min 21, dia ditambah adalah min 4. Bilangan berapakah itu? Min 4. Bilangannya adalah 7 sama 3. Supaya jadi min, ini min gini ya. Oke, berarti yang perkalian mengikuti anak. Nah, satunya min 7, satunya 3. Satunya min 7, satunya 3. Ini anak. Oke, sehingga hasilnya adalah x min 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Oke, satunya x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Oke, jangan lupa syarat dari logaritma itu adalah B-nya yang bagian dalam ini anak-anak harus lebih besar dari 0. Maka kita cari syaratnya dulu. Syaratnya adalah x kuadrat min 4x min 12 ini harus lebih besar dari 0. Oke, kita jadikan persamaan dulu. X kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan dulu. Kalau dikali dia min 12, kalau ditambah min 4. Kalau dikali dia adalah min 12. Kalau ditambah dia adalah min 4. Bilangan berapakah ini? 6 sama 2 ya. Minnya yang 6 ya. Berarti ini juga min 6 sama 2.
Berarti X dengan X, satunya min 6, satunya 2. Satunya min 6, satunya 2. Begini. Yang 2 plus ya. Nah, begini. Berarti X min 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 6. Satunya X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Masih ingat kan? Karena ini bentuknya pertidaksamaan. Maka kita ubah dia ke dalam bentuk pertidaksamaan anak-anak. Sama dengannya kita ubah dengan cara singkat ya. Kita sudah sering menggunakan trik beberapa waktu yang lalu. Oke. 6 sama min 2 besar mana? 6 ya. Yang besar anak-anak tandanya sama dengan induknya. Berarti tandanya sama dengan begini. Oke. Yang kecil dibalik. Nah, sehingga dari sini pertidaksamaan ini maka kita dapat di sini adalah min 2, di sini adalah 6. Oke. X lebih besar dari 6 berarti sebelah sana. Oke, X lebih kecil dari min 2 sebelah sana. Nah, setelah dapat ini anak-anak kita cek. Angka 7 ini di mana sih? Angka 7 kan di sini anak-anak. Berarti benar ya, termasuk daerahnya kan? Angka min 3 di mana? Ternyata angka min 3 juga di sebelah sini. Ini juga daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7. Begini anak-anak. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Diketahui vektor A adalah 3, min 2, dan 4. Dan vektor B adalah 6, 1, dan X. Jika vektor A tegak lurus terhadap vektor B, masih ingat kan A tegak lurus vektor B? Artinya kalau saya punya vektor A tegak lurus dengan vektor B, artinya perkaliannya vektor A di dot vektor atau dikali dengan vektor B, ini hasilnya adalah 0 anak. Oke, ingat-ingat ya. Berarti sehingga A-nya kita masukkan 3, min 2 dengan 4. B-nya kita masukkan 6, 1, dan X sama dengan 0. Kita kalikan yuk. 3 dikali 6 adalah 18. Min 2 dikali 1 adalah min 2. 4 dikali X adalah 4X sama dengan 0. 18 dikurangi 2, 16 ya. 16 saya lempar ke sebelah kanan, berarti 4X sama dengan, ini 16 tadi saya lempar ke sana jadi min 16. Berarti X sama dengan min 16 dibagi 4. X sama dengan min 4. Selesai anak-anak. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 4. Jika cos 2A adalah min 7/25 untuk sudutnya ini ya. Ini kan kuadran 3 ya. Kalau kita punya kuadran 3 maka kita bisa pastikan A di sini sudutnya antara, maka ini semua saya bagi 2 nak ya. 180 bagi 2 90. 2A dibagi 2 adalah A. 270 dibagi 2 adalah 135. Nah begini ya. Berarti antara ini itu pasti di kuadran 2 nah. Oke. Apa yang di kuadran 2? Sin di kuadran 2 yang positif. Sama balikannya sin. Kosekan. Sebentar. CSC. Kosekan. Ya, kosekan itu juga positif. Oke, sekarang kita cari yang kita masih ingat. Kita dulu ketika kelas 11 kita mengenal yang namanya cos 2A adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Sehingga kalau saya punya 2 sin kuadrat A saya pindah ke sana, berarti 2 sin kuadrat A sama dengan 1 cosnya pindah sana min cos 2A. Gini anak. Oke, berarti sin kuadrat A doang adalah 1 min cos 2A dibagi 2. Nah, begini. Nah, kita kan punya modal cos 2A-nya. Ini ada cos 2A-nya. Min 7/25. Sehingga ini menjadi 1 dikurangi min 7/25 dibagi 2. Begini. Min kali min plus anak-anak ya. Berarti sin kuadrat A sama dengan 1 ditambah 7/25 dibagi 2. 1 tambah 7/25 itu kan 1 7/25. Gini anak-anak ya. Kalau kita jadikan pecahan biasa 1 kali 25, 25 tambah 7 adalah 32. Nah hasilnya begini. Oke, sehingga yang atas ini hasilnya adalah 32/25. Sehingga 32/25. Begini. Yang 2 ini anak-anak saya naikkan ke atas. Jadi kan dikalikan di sini. Nah begini ya. Ini adalah sin kuadrat A. Nah. Sehingga dari sini sin kuadrat A sama dengan, ya saya sederhanakan, ini jadi 16/25. Berarti sin A sama dengan akar dari 16/25.
Kenapa kok saya pakai yang positif, kok nggak pakai yang negatif? Ini kan harusnya ada plus minusnya begini. Berhubung kita ini kuadran 2, maka sinnya positif anak-anak. Berarti kita pakai yang positif. Kita tidak pakai yang negatif. Begitu. Jadi negatifnya kita hilangkan. Tahu ya maknanya? Oke, ini sekalian saya hapus dulu. Kemudian kita teruskan yuk. Nah, berarti sinnya berapa nih? Sinnya sama dengan 16 di akar adalah 4. 25 di akar adalah 5. Berarti sinnya adalah 4/5. Ya. Kemudian kalau sinnya 4/5 berarti kalau sinnya ini adalah 4/5, maka kosekannya masih ingat ya, kosekan itu kan kebalikan dari sin ya. Berarti kita balik anak-anak 5/4. Kita cek mana yang benar. Sin yang A, sin plus minus ya. Minusnya kan salah karena jadi kuadran 2 bukan. Yang B cosnya juga positif, salah kuadran 2 kok. Tangannya positif, ini juga salah. Yang D sinnya negatif, ini juga salah, harusnya sinnya positif. Yang E ternyata sama dengan ini ya, berarti jawabannya adalah yang. Begitu arahnya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita cari nilai cos sama tangannya? Ya gampang saja. Kita kan punya sin 4/5, masih ingat ya? Kita punya segitiga siku-siku, ini A-nya. Sin 4/5, sin demi depan ditambah miring, miringnya 5. 5, 4, berarti pasangannya adalah 3 ya. Kita boras, oke? Masih ingat ya? Sehingga dari sini kita punya cos A adalah cos sami samping dibagi miring 3/5. Jangan lupa karena kita di kuadran 2 maka cosnya negatif. Oke, tangan. Kita coba tangan. Tangan tandesa depan dibagi samping. Depan 4, samping 3. 4/3. Jangan lupa di kuadran 2 dia juga. Ini jawabannya. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Saya bisa lanjut nomor 5. Nomor 5 ini saya nulis anak-anak ya. Jadi ini pertanyaannya bukan cos 2A tapi 2 cos A. Gini harusnya. Ya enggak apa-apa ya. Jadi jika kita punya cos A adalah 1/3, maka 2 cos A sama dengan ya tinggal 2 dikali cos A-nya 1/3. Hasilnya ada 2/3. Oke, gampang ya. Jadi soal yang gampang jadikan gampang, soal yang susah mudah-mudahan bisa. Oke. Nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini bagaimana nih? Ini gampang sekali anak-anak. Yuk kita olah yuk. Kita punya 2 sin kuadrat X sama dengan min 1 sama dengan 0. Min 1-nya saya pindah ke kanan ya. Berarti 2 sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 dibagi 2. Begini anak. Berarti sin X sama dengan plus minus akar setengah. Nah, jangan lupa karena X-nya di antara kuadran 1 dan kuadran 2, maka yang negatif tidak berlaku anak-anak. Sehingga dari sini kita cuma butuh yang positif saja, ini nggak usah. Oke, sehingga dari sini kita punya akar setengah ini kan sebetulnya setengah akar 2. Anak-anak masih ingat ya, dirasionalkan ya. Insya Allah bisa. Nah, sekarang dari sini sin yang nilainya setengah akar 2 berapa yuk? Sin 45 anak. Selain sin 45, karena ini di kuadran 1, sin yang nilainya setengah akar 2 di kuadran 2 berapa? Sin 135. Masih ingat ya dari mana dapat 135? 180 dikurangi 45. Oke, sehingga X di sini adalah 45, dapat 1 kita X-nya adalah 45. Satunya X di sini adalah 135, berarti X-nya adalah 135. Berarti jawabannya yang ini, 45 dan 135. Berarti himpunannya adalah yang B. Gampang ya? Lanjut, berikutnya. Nomor 7. Sama ya? Himpunan penyelesaian dari sin. Nah, kita punya sin X dikurangi 75 derajat. Gini. Sama dengan setengah akar 3. Nah, ini di kuadran berapa nih? Ini 0 sampai 360 ya. Oke, berarti satu putaran penuh anak-anak. Kita cek sin berapa yang hasilnya setengah akar 3. Positif ya. Berarti pasti dia di kuadran 1 dan di kuadran 2. Sin yang hasilnya setengah akar 3 adalah sin 60 anak-anak. Selain sin 60 kalau di kuadran 2 180 dikurangi 60 berarti sin 120. Nah sudah selesai. Ini sama ini anak-anak. Yuk. X dikurangi 75 sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 ditambah 75. Berarti X sama dengan berapa nih? 135.
Satunya ini sama ini anak-anak. Yuk, X min 75 sama dengan 120. Berarti X sama dengan 120 ditambah 75. Berarti X sama dengan 195. Selesai. Berarti jawabannya mana nih? 135 dan 195. Jawabannya yang C. Gampang ya? Lanjut nomor 8. Jika P ini polinomial 2x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus 2 dibagi oleh x plus 1. Tahu ya artinya ya? Maka sisanya masih ingat ya. Sisa itu kita masukkan ini x plus 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 1. Min 1 ya. Maka sisanya itu adalah P min 1. P itu ini polinomialnya, x-nya diganti min 1. Itu sisanya. Berarti hasilnya adalah 2 dikali min 1 pangkat 5 dikurangi 3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 2. Oke, min 1 pangkat 5 min 1 ya. 2 kali min 1 adalah min 2. Min 1 pangkat 3 juga min 1. Min 1 kali min 3 adalah 3 ditambah 5. Ini ulang ya. Hasilnya adalah 3. Gampang sekali. Mau pakai Horner juga boleh. Pakai Horner Bu, boleh yuk pakai Horner yuk. Pangkat 5 2 koefisiennya. Pangkat 4 tidak ada ya, 0 ya. Pangkat 3 min 3. Pangkat 2 ini tidak ada, 0. Pangkat 1 juga 0. Tidak ada x-nya adalah 2. Begini. Pembaginya adalah min 1. Kita turunkan 2. 2 kali min 1 adalah min 2. 0 tambah min 2 adalah min 2. Min 2 kali min 1 adalah 2. Kita tambahkan dia adalah min 1. Min 1 kali min 1 adalah 1. Kita tambahkan adalah 1. 1 kali min 1 adalah min 1. 0 tambah min 1 itu min 1. Min 1 kali min 1 adalah 1. 2 tambah 1 adalah 3. Nah, sisanya ini. Oh, sama anak-anak. Ya. Oke, bisa ya. Pakai Horner boleh, pakai langsung substitusi juga boleh. Nomor 9. Nilai A dikali B yang memenuhi kesamaan. Ini gampang sekali ini anak-anak. Yuk, kita pakai pelangi yuk. Kita pakai pelangi. Mana kursor saya ini? Nah, ini kali ini anak-anak. Berarti AX kuadrat. Oke. Ini kali ini ditambah BX. Oke. Ini kali ini ditambah 5AX. Ini kali ini berarti 5 kali B berarti 5B. Hasilnya adalah 2x pangkat 2 plus 7x min 15. Yang mengandung x pangkat 2 kan ini anak-anak. Berarti kita bisa pastikan A-nya adalah 2. Oke. Yang mengandung x itu adalah ini sama ini. Saya nggak pakai itu. Saya pakai yang belakang aja enak. Yang tidak ada x-nya berarti ini sama ini. Ya, berarti 5B sama dengan min 15. Berarti B-nya adalah min 15 bagi 5, 3. Nah, min 3 ya. Nah, pertanyaannya apa? A dikali B. A-nya adalah, tadi A-nya berapa? A-nya adalah 2. B-nya adalah min 3. 2 kali min 3, jawabannya adalah min 6. Jawabannya adalah yang E. Begini. Saya? Next, nomor 10. Suku banyak fx dibagi dengan habis dibagi x min 5. Nah, tahu ya artinya habis dibagi sisanya 0 anak-anak. Oke, mau pakai Horner boleh yuk kita pakai Horner. Ya, 2x pangkat 3 ini 2 berarti. Yang pangkat 2 min k. Yang pangkat 1 min 28. Yang tidak ada x-nya 15. Oke, berarti ini x sama dengan 5 ya. 5 di sini. Oke, 2 turun 2. 2 kali 5, 10. Min K ditambah 10, 10 min K. 10 dikali 5, 50. Min K dikali 5, min 5K. 50 ditambah min 28 adalah 22. Min 5K-nya tetap ya. Oke, ini dikali 5 adalah 110. Oke, 5 kali min 5K adalah min 25. Ini ditambahkan anak-anak. Berapa nih? 15 ditambah 110 dikurangi 25. Oke, sebentar. 25K-nya belum ya? Nah, sorry. Nah, oke, masih ingat kan? Karena dia habis dibagi anak-anak, maka ini sisanya pasti 0 anak-anak. 15 tambah 110 adalah 125. Dikurangi 25K sama dengan 0. Berarti min 25K sama dengan min 125.
Oke, perhatikannya adalah min 125 dibagi min 25 adalah 5. K-nya 5. Sehingga ini adalah 2. Ini 10 dikurangi 5 berarti 5. Ya, K-nya 5 kan? Yang ini 22 dikurangi 5 kali 5. 5 kali 5 itu kan 25. 22 kurangi 25 berarti ini min 3. Sehingga hasil pembagian dari ini dibagi ini, itu ini anak. Kita urut ya, tidak ada X-nya, ini ada X-nya pangkat 1, ini ada X-nya pangkat 2. Ini anak. Nah, ini ya. Sehingga ini kita faktorkan anak. Yuk kita faktorkan yuk. Berapa nih? 2X kuadrat itu berarti 2X sama X. 3 itu ya 1 sama 3, tidak ada yang lain kan begitu ya. Karena di sini plus, maka yang besar yang plus. 2 kali 3 ini kan 6. 1 kali X ini kan 1. Berarti yang besar kan 2 kali 3. Berarti ini yang plus. Ini yang min. Begini anak. Berarti suku banyak ini habis dibagi ini. Faktor linear yang lain dari ini atau ini. Kita cek di sini. Mana yang sama? 2X min 1 jawabannya. Yang A. Oke. Lanjut. Bisa ya? Nomor 11. Jika Y sama dengan 3 sin 2X dikurangi 2 cos 3X. Oke. dy dx-nya berapa? dy dx kita masih ingat ya. dy dx itu adalah turunan pertamanya. Nah, kita turunkan yuk. Kita turunkan ini dulu. Karena dia tidak ada pangkatnya. Langsung fungsinya saja kita turunkan. 3-nya diam. Sin diturunkan jadi cos. Ini ya. Jangan lupa 2x-nya juga turun nih. 2x diturunkan ada 2. Min. Ini ya. 2-nya tetap. Oke. Sekarang cos. Cos diturunkan adalah min sin anak-anak. Min sin 3x. Oke, 3x-nya diturunkan ada 3. Selesai. 3 dikali 2. Tidak boleh ya ini kali ini ya. Karena ini adalah sudut anak-anak. Ini kan bilangan biasa. 3 dikali 2 adalah 6. Cos 2x. Oke. Min dikali min plus 2 dikali 3 itu juga 6. Sin pangkat sin 3x. Selesai. 6 cos 2x ditambah 6 sin 3x. Jawabannya adalah A. Gampang sekali ya. Oke, kalau punya ilmunya gampang. Nomor 12. Jika fx sama dengan sekian, maka nilai turunan pertamanya kita turunkan langsung yuk. Jangan lupa ya, ini bentuknya kan UV ya, masih ingat ya. Turunan pertama dari bentuk U dikali V adalah yang depan diturunkan dikali yang belakang. Oke, ditambah dengan yang depan diem, yang belakang turun. Yang depan diturunkan sin 4x kita turunkan. Kita punya U sama dengan sin 4x. Maka turunan pertamanya adalah sin diturunkan jadi cos. Gini ya. 4x diturunkan jadi 4. Hasilnya adalah 4 cos 4x. Ini U absen. V. V-nya adalah cos x. Cos x kalau saya turunkan langsung ya bisa ini ya. Cos diturunkan jadi min sin. Selesai anak. Masukkan ke sini U absen, mana U absen? Ini ya, 4 cos 4x. 4 cos 4x dikali V. V-nya aslinya cos x. Ini V-nya. Oke, ditambah dengan U. Mana U-nya? Ini U-nya sin 4x. Oke, dikali dengan V absennya adalah min sin x. Gini. Hasilnya adalah langsung saja ya. Karena yang ditanya adalah turunan pertama dari pi per 2, maka kita masukkan x-nya pi per 2. Pi per 2 itu adalah 180 bagi 2, berarti 90 anak-anak ya. Kita masukkan ya, 4 cos 4 kali 90 derajat, oke, dikali cos 90 derajat, oke, ditambah sin 4 dikali 90 derajat, dikali min sin 90 derajat. Wes, sama dengan 4 cos berapa nih? 4 cos 360 dikali cos 90. Oke, ditambah ini sin 360 dikali sin 90. Jangan lupa minnya saya taruh depan ya. Biar enak ya. Minnya saya taruh depan biar enak. Plus kali min berarti ini hasilnya adalah min. Min, gini. Nah, wes, udah ketok ini anak-anak. Cos 90 berapa nih? 0. Ya.
Sin 90, sin 360 berapa? Ini juga 0. Ya, berarti segala sesuatu kalau dikali 0 hasilnya yang depannya juga 0, yang belakang juga 0. Berarti hasilnya adalah 0. Selesai jawabannya yang D. Oke, next 13. Pada interval antara 0 sampai pi, nilai maksimum dari fungsi fx, masih ingat ya? Kita akan mendapatkan nilai maksimum jika turunan pertamanya sama dengan 0, anak-anak. Sehingga kalau kita punya fx sama dengan sin x ditambah cos x. Kita turunkan dulu. Sin diturunkan jadi cos x. Cos diturunkan jadi min sin x. Nah, turunannya sama dengan 0, anak. Oke, sehingga dari sini kita punya min sin x sama dengan cosnya pindah sana, min cos x. Gini ya. Oke, sehingga kalau cos saya pindah ke sini, berarti min sin x dibagi min cos x sama dengan 1. Lah begini sih. Min bagi min hilang ya. Sin bagi cos adalah tangen. Tangen x sama dengan 1. Tangen berapa, anak-anak? Hasilnya 1. Tangen 45. Berarti tangen x sama dengan tangen 45. Selain tangen 45, tangen berapa lagi? Tangen di kuadran 3. Ya, tapi kita kan punya batasan di sini. Kuadrannya kuadran 2. 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi. Ya, sehingga untuk kuadran 3 tidak perlu. Berarti x-nya berapa nih? X-nya adalah 45. Oke, sehingga dari sini, maka kita ganti x-nya dengan 45, anak-anak. Di soal, sin x ditambah cos x berarti sin 45 ditambah cos 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 hasilnya adalah 1 akar 2. Satunya hilang ya. Hasilnya cuma akar 2. Selesai. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya 14. Nilai minimum dari fungsi ini adalah, nah tanya nilai minimum ya. Sama ya, maksimum minimum, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita turunkan dulu anak-anak. Yuk, berhubung ini bentuknya pangkat, maka kita pakai turpang, turfung, dan tursub. Turunkan pangkatnya dulu 2. Sin pangkat 1. Ini masih pangkat, turpang. Turfung, sin diturunkan jadi cos. Ini turfung. Tursub, x diturunkan jadi 1. Masih ingat ya? Turunkan pangkatnya, turunkan fungsinya, turunkan sudutnya. Selesai. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 2 sin x cos x. Gini. Masih ingat ya? 2 sin x cos x ini kan adalah sin 2x kan begitu. Berarti 2 dikali sin 2x. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Berhubung kita cari nilai minimum, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti dari sini, maka sin 2x sama dengan 0 dibagi 2. 0 bagi 2 tetap 0 ya. Berarti sin 2x sama dengan 0. Sin berapakah nilainya 0, anak-anak? Sin yang nilainya 0 itu adalah sin 0, oke, sin 180 sama sin 360. Tapi ingat kita, ya kita masih ingat kan, ini batasnya cuma sampai pi per 2. Oke, berarti kalau untuk sin 0 ini sama ini ya. 2x sama dengan 0, berarti x-nya 0 bagi 2 ya, 0 lah. Oke, ini sama ini. 2x sama dengan 180, berarti x-nya adalah 180 bagi 2, 90. Ini sama ini, yang terakhir. 2x sama dengan 360, berarti x-nya sama dengan 180. X-nya kan dibatasi nih antara 0 sampai pi per 2. Berarti yang memenuhi adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2. Ini 90. Ini tidak memenuhi. Oke, jadi kita masukkan sekarang. Mana fx-nya? Fx-nya adalah 2 sin kuadrat X. Kita masukkan X-nya dengan 0. Berarti kalau F0 berapa? Sebentar. Kursor saya kok hilang ya? F0. 2 dikali sin kuadrat 0. Sin 0 kan 0 ya. 0 kali 2, 0 kan. Nah, gini anak. Satunya anak pakai 90.
F 90. Berarti 2 dikali sin kuadrat 90. Berarti 2 dikali sin 90 itu 1. Berarti 1 kuadrat. 2 dikali 1 adalah 2. Dari 0 dan 2 ini manakah yang minimum? Yang minimum yang 0. Yang maksimum adalah yang 2. Berarti jawabannya adalah yang B, nomor 14. Lanjut ya, nomor 15. Jika diketahui Y sama dengan cos kuadrat X, ya, maka D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 4. Nah, ini masih ingat ya? Bentuk seperti ini turunan kedua, Nah, kita turunkan yuk, langsung ya. Berarti Y absen turunan pertamanya. Turpang, pangkatnya turun. Cos pangkat 1 X, ini masih turpang. Turfung, cos diturunkan jadi min sin. Tursud, sudutnya X diturunkan 1. Berarti hasilnya adalah min 2 cos sin. 2 cos X sin X. Masih ingat ya ini? Ini adalah sin 2A. Sehingga hasilnya adalah min sin 2X. Begitu. Oke, masih ingat ya? Nah, ini masih turunan pertama. Nah, ternyata diturunkan lagi. Turunkan yang kedua. Kita turunkan yuk. Min sin diturunkan jadi cos ya. Nah, begini. 2X diturunkan adalah 2. Berarti turunan keduanya adalah min 2 cos 2X. Begini. Ya, turunan kedua dari Y. Oke, sudah ya? Sudah. Kemudian dari sini, yang ditanya adalah turunan kedua ditambah 4Y. Kita tulis di sini ya. Berarti kalau saya ganti itu, turunan kedua ditambah 4Y sama dengan turunan keduanya ini. Min 2 cos 2X ditambah 4Y. Y-nya mana? Ini Y-nya. Berarti 4 dikali cos kuadrat X. Begini. Ya. Kemudian, habis gini gimana nih? Cari ya. Bentar. Oke anak, kita lanjutkan. Yuk. Nah, sekarang kemudian ini kita ganti ya. Cos 2A itu kita ganti, masih ingat ya. Cos 2A itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Cos 2X maksud saya ya. Yang ini kita tulis ulang 4 cos kuadrat X. Begini. Oke, berarti hasilnya ini dikali ini min 2 cos kuadrat X. Ini dikali ini min kali min plus 2 sin kuadrat X. Oke, ditambah 4 cos kuadrat X. Ini 4, ini 2, hilang. Jadi tinggal 2. Sebentar. Oke anak-anak, berapa nih? 4 dikurangi 2. Ya, sebentar. Banyak iklan ya, maaf ya. 4 dikurangi 2 itu kan 2. Berarti 2 cos kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X. Oke, 2-nya kita keluarkan anak, 2. Berarti cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Bukankah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X 1? Berarti 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Oke anak-anak, karena ini sudah jam ngajar saya akhiri dulu ya. Apalagi ini juga videonya sudah 33 menit. Oke, semoga paham ya. Insya Allah nomor 16 sampai nomor 20 kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.